Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah dasar-dasar agronomi. Saya Eti Hestiati Suroto. Kali ini kita akan membahas mengenai komoditas unggulan dan pembagian komoditas pertanian. Komoditas unggulan pertanian Indonesia. Peningkatan daya saing komoditas pertanian sebagai salah satu agenda penting bagi keberlangsungan pangan untuk masyarakat Indonesia. Menurut data BPS tahun 2017, sektor pertanian Indonesia memberikan sumbangan setidaknya 13,13% kepada produk domestik bruto Indonesia. Sebanyak 7 jenis komoditas berkontribusi dalam sektor pertanian. Komoditas tersebut antara lain perkebunan 3,47%, kemudian tanaman pangan 3,22%, perikanan 2,57%, peternakan 1,57%, hortikultura 1,44%, kehutanan 0,67%, serta jasa pertanian dan perkebunan 0,19%. Minggu lalu kita bicara bahwa komoditas pertanian itu pada dasarnya ada 3 ya. Di pertanian ada tanaman pangan, kemudian hortikultura, dan tanaman perkebunan. Ada 5 komoditas pertanian unggulan. Yang pertama adalah tembakau. Tembakau adalah salah satu hasil pertanian Indonesia yang paling diminati di pasaran dunia. Tembakau tidak hanya untuk bahan baku rokok, namun juga menjadi bahan baku produk lainnya seperti obat, misalnya obat flu, kemudian juga untuk parfum jenis tertentu. Banyak daerah penghasil tembakau terbaik di Indonesia seperti Bojonegoro yang menghasilkan tembakau jenis Virginia. Kemudian di Jawa Tengah itu ada daerah Temanggung. Kemudian di Jember, Delhi, dan Madura itu juga merupakan sentra atau penghasil tembakau. Ekspor tembakau Indonesia paling besar ada di 5 negara, yakni Amerika Serikat, kemudian Rusia, Belgia, Jerman, dan Polandia. Bahkan kini Indonesia juga mengekspor bibit tembakau ke beberapa negara di Afrika. Kopi. Kopi adalah tanaman penyegar. Banyaknya perkebunan kopi di tanah air dan iklim yang mendukung membuat Indonesia menjadi negara ketiga produsen kopi terbesar di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Kopi Indonesia memiliki banyak jenis yang diminati pasar luar negeri, diantaranya adalah Robusta, Arabica, Gayo, dan jenis-jenis lainnya. Salah satu yang paling digemari dan memiliki harga yang cukup bersaing adalah kopi luwak. Kementerian Pertanian melansir bahwa produksi kopi nasional mencapai angka 630.000 ton per tahunnya. Negara yang menjadi tujuan ekspor kopi terbesar adalah Amerika Serikat, disusul kemudian negara-negara di ASEAN seperti Iran dan negara-negara di Jazirah Arab. Kemudian beras. Masyarakat luas kerap kali melihat bahwa negara kita hanya mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Padahal Indonesia juga mengekspor beras ke beberapa negara di dunia. Total produksi beras dunia yang sebesar 740 juta ton, hampir 10%-nya berasal dari negara Indonesia, yaitu sebesar 70,7 juta ton. Nilai ekspor beras mengalami peningkatan dari sebelumnya yang hanya 81,28 ton menjadi 3.433 ton untuk jenis beras yang diekspor dalam bentuk beras premium. Negara yang menjadi pengimpor beras Indonesia adalah Malaysia, Brunei, Singapura, Australia, Amerika Serikat, hingga beberapa negara Eropa seperti Jerman, Italia, dan Belgia. Rempah-rempah. Komoditas lainnya yang tak kalah diperhitungkan adalah rempah-rempah. Jika melihat dari sisi sejarah, rempah-rempah Indonesia sudah terkenal luas di dunia sejak dahulu yang dibawa oleh perantara-perantara pedagang asing dari Portugis, Spanyol, dan Belanda ke berbagai penjuru dunia. Wilayah Indonesia Timur adalah penghasil rempah-rempah terbaik Indonesia hingga saat ini. Jenis rempah-rempah yang diekspor Indonesia antara lain adalah
biji pala, kemudian vanili, dan lada. Lada memang menjadi komoditas ekspor terbesar dari rempah-rempah. Kemudian kayu manis menjadi komoditas kedua dan disusul pula pala, vanili, dan cengkeh. Buah dan sayuran. Buah dan sayuran menjadi komoditas pertanian yang paling banyak diekspor. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, buah manggis sudah diekspor ke 29 negara. Buah lainnya yang menjadi unggulan ekspor adalah pisang yang diekspor ke Jepang, ke Cina, dan ke Malaysia. Kategori sayuran ada sekitar 77 jenis yang diekspor ke Taiwan, ke Malaysia, Singapura, hingga Belanda. Selain buah dan sayuran, ternyata Indonesia juga mengekspor beberapa jenis bunga ke luar negeri. Bunga-bunga khas Indonesia yang diekspor ke luar negeri antara lain adalah bunga Kamboja dan bunga melati. Pembagian komoditas berdasarkan zona iklim. Jadi berdasarkan zona iklim, komoditas yang ada atau yang tumbuh di Indonesia dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama adalah zona iklim panas. Zona iklim panas ini tumbuh pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Pada zona ini suhu udara berkisar antara 22 sampai 26,3 derajat Celcius. Tanaman pertanian yang cocok dibudidayakan pada umumnya adalah padi, tebu, kelapa, coklat atau kakao, dan jagung. Kemudian pembagian zona iklim sedang. Pada umumnya tumbuh pada ketinggian 700 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Pada zona ini suhu udaranya berkisar antara 17,1 sampai 22 derajat Celcius. Dengan tanaman yang cocok untuk dibudidayakan adalah teh, kina, kopi, karet, coklat atau kakao, dan sayuran. Zona iklim sejuk. Zona iklim sejuk ini pada ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Pada zona ini suhu udara berkisar 11,1 sampai 17,1 derajat Celcius. Dengan tanaman yang dapat tumbuh adalah pohon pinus, cemara, dan beberapa jenis sayuran seperti kentang. Kemudian zona iklim dingin. Zona ini pada ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Pada zona ini suhu udaranya berkisar antara 6,2 sampai 11,1 derajat Celcius. Dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh bukan dari golongan tanaman budidaya. Tanaman yang bisa tumbuh di ketinggian ini adalah lumut dari golongan Bryophyta. Kemudian pembagian komoditas berdasarkan jenis tanah. Yang pertama adalah pembagian komoditas berdasarkan tanah aluvial. Tanah aluvial ialah jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur, umumnya merupakan endapan lumpur yang terbawa karena aliran sungai. Tanah aluvial sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, baik pertanian padi maupun palawija, tembakau, jagung, tebu, buah-buahan, dan jenis tanaman lain. Kemudian pembagian berdasarkan jenis tanah andosol. Tanah andosol ialah salah satu jenis tanah vulkanik yang terbentuk akibat dari adanya proses vulkanisme yang ada pada gunung berapi. Tanah andosol juga sangat cocok untuk segala jenis tanaman yang ada di dunia. Kemudian pembagian yang ketiga adalah tanah entisol. Tanah entisol ini mirip dengan tanah andosol, tetapi umumnya merupakan hasil pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti pasir, debu, lapili, dan lahar. Tanah entisol juga termasuk tanah yang subur dan merupakan tipe tanah yang tergolong masih muda.
Kemudian tanah latosol atau laterit. Golongan ini adalah tanah yang memiliki warna merah bata karena banyaknya kandungan zat besi dan aluminium yang terdapat di dalam tanah. Namun beberapa jenis tanaman masih bisa tumbuh pada jenis tanah ini, seperti cengkeh, kopi, kelapa sawit, kakao, padi, palawija, buah, dan sayuran lainnya. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Aplikasi GIS pada perencanaan bidang pertanian. Perencanaan pengelola produksi tanaman, GIS dapat digunakan untuk membantu perencanaan pengelolaan sumber daya pertanian dan perkebunan seperti luas kawasan untuk tanaman, kemudian pepohonan atau saluran air. GIS juga digunakan untuk menetapkan masa panen, untuk mengembangkan sistem rotasi tanam, kemudian untuk melakukan perhitungan secara tahunan terhadap kerusakan tanah yang terjadi karena perbedaan pembibitan, kemudian penanaman atau teknik yang digunakan dalam masa panen. Kemudian GIS juga merupakan proses pengolahan, digunakan pada proses pengolahan tanah, proses pembibitan, proses penanaman, proses perlindungan dari hama dan penyakit tanaman, juga dapat dikelola oleh manajer kebun, bahkan dapat dipantau oleh direksi. Jadi dengan GIS, masalah-masalah di lapang itu dapat dipantau dari kantor atau dari sekretariatnya oleh kepala kebun, manajer kebun maupun oleh para direksi. Kemudian perencanaan pengelola sistem irigasi. GIS juga digunakan untuk membantu perencanaan irigasi dari tanah-tanah pertanian. GIS dapat membantu perencanaan kapasitas sistem, kemudian membantu katup-katup efisiensi, membantu perencanaan distribusi yang menyeluruh dari air di dalam sistem pengairan. Ya, jadi GIS dapat digunakan untuk berbagai aplikasi proses pertanian. Namun walaupun ini sangat merupakan smart pertanian ya atau smart farm, tetapi ada masalah dalam pengoperasiannya. Jadi ada beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain ketersediaan data yang masih terbatas. Jadi kadang-kadang sumber datanya atau bank datanya yang masih kurang. Kemudian harganya cukup mahal. Jadi untuk membuat ini perlu investasi yang biayanya cukup tinggi. Kemudian sumber daya manusia dalam bidang ini juga masih terbatas. Jadi belum banyak di lapang yang bisa mengoperasikan sistem GIS ini. Saya kira perkuliahan kita di minggu ketiga kita akhiri. Minggu depan kita akan membahas ke materi yang lain lagi. Terima kasih.